Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada seluruh mahasiswa yang hadir. Untuk pertemuan kali ini kita menggunakan metode pembelajaran video record yang akan saya masukkan ke dalam YouTube. Nantinya bisa saudara bisa saudara lihat melalui link YouTube. Baik, dalam semester ini saya dipercayakan untuk membawa mata kuliah negara hukum dan demokrasi. Jadi mungkin baru pertama kali kita bertemu. Mengingat juga saya baru bergabung di Universitas Pancabudi. Diperkenalkan, untuk nama bisa dilihat di monitor saudara, yaitu Mahendra M. Sinaga, sarjana hukum, magister hukum. Pertemuan dalam mata kuliah kali ini dilakukan dengan sistem daring, yaitu ada 10 kali dengan sistem nanti kita akan sepakati bersama melalui WA group yang sudah saya buat. Nantinya bisa dilihat dari learningnya masing-masing untuk WA grupnya dan bisa bergabung. Nanti kita akan tentukan apakah melalui Zoom atau melalui nantinya video record, mengingat mata kuliah negara hukum dan demokrasi ini bersamaan waktunya dengan mata kuliah yang lain yang saya ampu, sehingga saya harus berbagi dengan dua metode yang telah ditetapkan oleh kampus, yaitu sinkronus maupun dengan asinkronus. Nantinya selama 10 pertemuan kita akan menggunakan baik sinkronus maupun asinkronus. Sedangkan 4 pertemuan lagi nantinya kita gunakan dengan forum diskusi yang bisa nantinya masing-masing mahasiswa membuka akun ataupun user learningnya masing-masing. Nah, sebagai perkuliahan pertama, sesuai dengan aturan yang ada, kan? Nah, ketentuan pembelajaran semester ini, dosen akan melakukan penilaian dengan 4 bobot nilai, yaitu etika 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, UAS 40%. Nah, penilaian dari A sampai dengan E sesuai dengan skala nilai yang nantinya saudara peroleh. Nah, pembelajaran dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, dan presentase. Nantinya ketika menggunakan live conference, yaitu menggunakan Zoom, akan kita lakukan coba nantinya presentase terhadap tugas, dan diskusi bisa kita lakukan dengan forum diskusi yang bisa nantinya melalui e-learning. Nah, saya rasa itu saja. Yang penting selama perkuliahan berlangsung, saya harapkan untuk video tetap diaktifkan apabila nantinya kita dengan metode sinkronus, sehingga saya bisa mengenal satu dengan yang lainnya untuk seluruh mahasiswa, mengingat kita tidak pembelajaran dalam tatap muka, tetapi hanya melalui dunia elektronik, yaitu Zoom. Nah, sehingga agar saya bisa mengingat, ya betul, ibaratkan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana saya bisa tahu saudara ketika memang saya bisa mengenalnya. Nah, selama nantinya menggunakan sistem sinkronus, ketika saya lemparkan ada pertanyaan, barulah nantinya mahasiswa membuka mic-nya sehingga bisa berkomunikasi.
Dan setelah itu, apabila tidak ada yang ingin bertanya ataupun tidak mengeluarkan pernyataan, maka seluruh mic harus di-unmute-kan supaya bisa fokus mendengar satu suara, sehingga tidak nantinya pecah didengar oleh mahasiswa yang lainnya. Nah, sedangkan nantinya model asinkronus, ketika nantinya saya upload pembelajaran ini, maka saudara bisa bertanya terhadap materi-materi ini, mana yang kurang paham melalui forum diskusi. Nantinya kita akan saling berdiskusi melalui forum yang telah ditentukan di dalam learning. Nah, demikian untuk pengantar ketentuan pembelajaran. Semoga apa nanti yang disampaikan bisa bermanfaat bagi saudara semuanya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai negara dan bentuk negara. Jadi sebelum kita memahami apa itu negara hukum maupun demokrasi, maka kita harus paham terlebih dahulu apa itu sebenarnya negara. Nah, ada beberapa pendapat para ahli mengenai definisi daripada negara. Saya ambil ada dari 7 pendapat ahli mengenai definisi negara. Yang pertama dari Socrates mengatakan negara adalah organisasi yang mengatur hubungan orang-orang dalam sebuah kota atau polis. Berarti adanya hubungan timbal balik, interaksi sosial di dalam suatu negara. Itu menurut si Socrates. Sedangkan Aristoteles mengatakan negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakup beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama atau kontrol monopolistis dari kekuasaan yang ada. Nah, dalam arti kata dari beberapa kelompok masyarakat kecil yang memiliki kesamaan dan ingin memiliki suatu negara ataupun suku yang lebih, bangsa yang lebih besar, maka mereka membentuk sebuah kelompok masyarakat yang lebih besar, dan inilah yang dinamakan sebuah negara menurut Aristoteles. Sedangkan menurut Plato, negara adalah suatu organisasi kekuasaan manusia atau masyarakat dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama. Nah, jadi kekuasaan manusia artinya manusia ingin dilihat jati dirinya ataupun ingin dikenal oleh orang lain, sehingga agar nantinya kekuasaan yang tadi bisa diketahui oleh orang lain, maka harus dibuatlah dalam suatu kelompok masyarakat yang cukup besar yang dinamakan dengan negara. Dan kemudian ada dari Prof. Miriam Budiarjo. Beliau mengatakan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan. Nah, jadi adanya penguasa dan adanya daerah yang dikuasain. Ini sebuah negara menurut Miriam Budiarjo, di mana di daerah yang dikuasai oleh seorang penguasa harus mengikuti ataupun mematuhi segala sesuatu yang ditetapkan oleh penguasa yang diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga ketika nantinya tidak mematuhi apa yang ditetapkan dapat dikenai ataupun diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang mereka buat. Nah, yang berikutnya ada okupasi, yaitu pendudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan oleh sekelompok manusia atau suatu bangsa yang kemudian mendirikan negara wilayah tersebut. Kita ambil contoh, misalnya Liberia yang diduduki oleh bangsa Negro pada saat itu yang dimerdekakan pada tahun 1847. Kemudian ada separasi,
Suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu, kemudian memisahkan diri dari negara induknya yang menyatakan kemerdekaan. Contoh, Belgia pada tahun 1839 melepaskan diri dari Belanda. Nah, ketujuh, fusi beberapa negara melebur menjadi satu negara baru. Contohnya pembentukan kerajaan Jerman pada tahun 1871. Baik, sebentar ya. Bentar, ya. Bagaimana gue ini aja? Dari sini sama dari samping gue. Itu kalau aku. Baik, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf. Jadi kemudian, nah ada lagi pengertian daripada negara dari segi kita lihat nah di dalam pembentukan negara itu ternyata bisa ada beberapa jenis. Yang tadi ada okupasi, separasi, fusi, kemudian inovasi, cesi, dan aksesi. Kemudian ada aneksati dan proklamasi. Nah, secara daripada pendekatan lahirnya sebuah negara. Tapi kembali lagi kita artikan, nah dari empat pengertian negara yang diartikan oleh para ahli, maka dapat kita simpulkan bahwa negara itu harus ada sebuah kelompok masyarakat terlebih dahulu. Nah, kelompok masyarakat itu memiliki nasib ataupun tujuan yang sama sehingga membentuk yang kelompok yang lebih besar karena mereka ingin dihargai ataupun dihormati mengenai sistem kekerabatannya, kemudian mengenai bahasanya, ciri-ciri khasnya, sehingga bagaimana supaya bisa dikenal oleh orang, maka dibentuklah sebuah negara. Nah, sedangkan bagaimana cara pembentukan sebuah negara itu bisa ada beberapa cara. Ada beberapa pendekatan, dia dari sejarah, tadi ada okupasi, separasi, dan fusi. Kemudian inovasi, yaitu suatu negara yang pecah, dan lainnya kemudian di atas bekas wilayah negara tadi, timbul suatu negara yang baru. Misalnya Kolombia pecah menjadi negara-negara baru, yaitu Venezuela dan Kolombia baru. Nah, kemudian ada juga beberapa negara pecahan-pecahan dari Uni Soviet. Nah, kemudian ada cesi, penyerahan suatu daerah kepada negara lain. Kemudian seperti Schleswig diserahkan oleh Austria kepada Prusia. Nah, kemudian ada aksesi, bertambahnya tanah dari lumpur yang mengeras di kuala sungai atau daratan yang timbul dari dasar laut dan menjadi wilayah yang dapat dihuni manusia, sehingga suatu ketika telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya negara. Aneksati, penaklukan suatu wilayah yang memungkinkan pendirian suatu negara di wilayah itu setelah 30 tahun tanpa reaksi yang memadai dari penduduk setempat. Nah, ada juga dengan negara itu lahir dari sebuah proklamasi seperti Indonesia, itu pernyataan kemerdekaan yang dilakukan setelah keberhasilan merebut kembali wilayah yang dijajah oleh bangsa atau negara lain. Nah, inilah kalau kita lihat dari fakta sejarah, negara-negara bisa lahir karena ada beberapa macam fakta ataupun pendekatan. Ada okupasi, ada separasi, ada fusi, inovasi, kemudian kesi dan akesi,
aneksasi, dan proklamasi. Nah, dari cara lahirnya sebuah negara ini dapat kita lihat dari fakta sejarah, maka adanya eh, rasa kebersamaan, adanya nasib yang sama sehingga mereka ingin terbebas, ya kan? Kalau dari jajahan, yang terbebas dari bangsa lain sehingga mereka ingin mandiri. Nah, terbentuklah sebuah negara. Nah, kalau kita lihat dari beberapa teori pembentukan negara, selain yang dari fakta sejarah, ada juga teori pembentukan negara itu berdasarkan metode filosofis. Yang pertama, ada sebuah teori kenyataan yang mengatakan bahwa timbulnya suatu negara merupakan soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika unsur-unsur negara itu terpenuhi, misalnya apa? Ada wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, maka pada saat itu pula negara itu menjadi suatu kenyataan. Nah, kita bisa lihat juga Indonesia bisa masuk kepada teori kenyataan. Kenapa? Karena adanya suatu pemerintahan yang berdaulat tidak bergantung kepada negara lain, sehingga Indonesia pada masa itu bisa merdeka, yaitu pada tahun 1945. Nah, yang kedua adalah teori ketuhanan. Dalam teori ini mengatakan bahwa timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu tidak akan pernah terjadi tanpa kehendaknya. Friedrich Julius Stark pernah menyatakan bahwa negara yang tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga menjadi bangsa dan kemudian menjadi negara. Maka ada suatu frasa mengatakan berkat rahmat Tuhan atau by the grace of God. Nah, ini yang membuktikan bahwa tanpa adanya campur tangan Tuhan, suatu negara tidak akan pernah bisa terbentuk. Nah, Indonesia kalau kita lihat juga berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ada alinea yang mengatakan bahwa berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, ini menunjukkan juga bahwa Indonesia, negara Republik Indonesia juga lahir karena kehendak Tuhan. Selama 3,5 abad ditambah 3,5 tahun 3,5 abad oleh Belanda ditambah 3,5 tahun oleh Jepang. Kalau bukan karena kehendak Tuhan, mungkin Indonesia sampai saat ini belum juga mendapat kemerdekaannya. Nah, maka negara bisa terbentuk juga karena campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menginginkannya, maka akan terjadi. Kalau dalam agama Islam ada dikenal dengan kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Itu dia. Apa kata Allah, apa kata Tuhan, maka itulah dia. Nah, jadi kalau Tuhan belum menghendaki lahirnya sebuah negara, maka negara itu tidak akan bisa terbentuk. Nah, teori selanjutnya ada perjanjian masyarakat yang dilukiskan oleh Thomas Hobbes. Dia mengatakan sebuah teori homo homini lupus. Nah, artinya kita mengumpamakan sebuah sistem kerajaan. Teori perjanjian ini, negara bisa terbentuk karena adanya keinginan daripada masyarakatnya. Dilihat dari mana? Yaitu dilihat dari kesamaan suku, kesamaan nasib, kesamaan tujuan. Maka kelompok ini membuatlah suatu perjanjian untuk membentuk sebuah negara yang bisa diakui oleh
bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian ada teori kekuasaan. Nah, kalau ini hampir sama tadi dengan teori pembentukan aneksati, yaitu penaklukan suatu wilayah, mungkin berdiri suatu wilayah itu setelah 30 tahun tanpa reaksi yang memadai dari penduduk setempat. Kekuasaan, yaitu penaklukan suatu wilayah, sama seperti Indonesia pada masa waktu VOC masuk, maka Indonesia harus tunduk kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh VOC pada masa itu. Nah, kemudian ada teori hukum alam. Teori hukum alam ini menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal atau tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat. Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. Nah, ini negara terbentuk karena proses alam itu sendiri. Jadi tidak ada yang tahu kapan bisa terbentuknya negara tersebut. Kalau kita lihat ada di benua Amerika. Nah, sejarah mengatakan bahwa benua Amerika itu sudah ada sejak zaman sebelum manusia ada. Nah, ataupun sebelum ditemukannya oleh para ahli, jadi sudah terbentuk sendiri benua itu dan sudah ada masyarakatnya pada masa itu. Nah, jadi karena teori hukum alam, jadi sangat jarang ataupun sangat sulit kita temukan negara-negara yang terbentuk karena hukum alam ini. Nah, kemudian ada teori hukum murni. Menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa. Setiap orang harus taat dan tunduk kepada aturan yang ditetapkan. Nah, jadi banyak bentuk-bentuk tata cara terjadinya sebuah negara. Ya, jadi kalau kita lihat Indonesia juga terbentuk karena ketuhanan, teori ketuhanan, kemudian perjanjian masyarakat di mana adanya sebuah proklamasi yang dibuat atau Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa Indonesia mengandung beberapa teori dalam sehingga melahirkan sebuah negara kita yang sampai saat ini. Nah, bagaimana bentuk-bentuk negara? Dalam pertemuan kali ini saya mengambil ada 9 bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan, kedua negara serikat, ketiga negara perserikatan, kemudian ada bentuk negara uni, kemudian ada koloni, dominion, protektorat, mandat, dan trust. Jadi saya mengambil bentuk negara ke dalam 9 kriteria. Nah, apa itu negara kesatuan? Kita bisa lihat. Negara kesatuan itu memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah. Memiliki satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara. Memiliki satu kepala negara untuk seluruh rakyat. Memiliki satu lembaga perwakilan dan memiliki satu kabinet atau dewan menteri. Nah, jadi dia ada negara kesatuan, memiliki satu pemerintahan pusat. Nah, kalau kita lihat negara Republik Indonesia, itu merupakan negara
kesatuan sesuai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyepakati bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Tentu saja putusan MPR tersebut tidak terlepas dari pengalaman sejarah bangsa kita yang pernah menggunakan bentuk negara serikat. Nah, kita bisa lihat ketika tahun 1945, ketika proklamasi diucapkan, Indonesia kembali dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, kemudian berubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Undang-undang dasarnya pun berubah menjadi Undang Dasar Serikat atau sementara. Hingga sampai dengan tahun 59 diubahlah kembali menjadi Undang-Undang Dasar. Sempat juga Undang Dasar sementara dan kembali kepada Undang Dasar 1945 yang hingga saat ini kita pakai setelah terjadinya 4 kali perubahan. Nah, jika demikian, apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Dalam bahasa Inggris, istilah negara kesatuan dikenal dengan istilah unitary state. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut Eenheid state. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertinggi untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Dilihat dari susunannya, negara kesatuan merupakan negara bersusunan tunggal, yang berarti dalam negara itu tidak terdapat negara yang berbentuk negara bagian. Nah, jadi ada pemerintahan pusat yang mengatur pemerintahan di bawahnya. Negara kesatuan memiliki ciri khas, yaitu di dalam negara itu tidak ada organisasi lain berbentuk negara. Jadi hanya ada satu negara, hanya saja pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat. Nah, kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik kedaulatan ke dalam maupun keluar. Oleh karena itu, dalam negara bentuk ini hanya terdapat satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat. Namun kita tidak ada dewan menteri. Nah, artinya bahwa di dalam sebuah negara kesatuan tidak memiliki kepala negara lebih dari satu, yang kemudian pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi dari pemerintahan, dan pembagian kekuasaan tadi terbatas. Kenapa? Karena sistem negara kesatuan ini dapat dibagi ke dalam dua sistem pemerintahan. Yang pertama sentralisasi, yang kedua adalah desentralisasi. Bisa dilihat dari bagan yang saya buat. Nah, di negara kesatuan, sentralisasi, desentralisasi. Sentralisasi terpusat, desentralisasi otonom. Artinya adalah di dalam negara kesatuan yang membentuk sistem pemerintahan sentralisasi, maka seluruh kebijakan, seluruh keputusan, peraturan itu ada di tangan pusat. Daerah hanya tinggal menjalankan saja. Daerah tidak bisa membuat pemerintahannya sendiri, tidak bisa membuat satu kebijakan, peraturan daerah misalnya. Nah, di dalam sentralisasi itu tidak dikenal. Dia seluruhnya terpusat. Pengambilan kekuasaan harus berdasarkan persetujuan pusat, pemerintah pusat. Nah, sedangkan desentralisasi dengan adanya suatu otonomi daerah, maka terjadilah pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus
daerahnya sendiri. Nah, hal ini dilatar belakangi karena tidak mungkin seorang presiden dapat mengatur seluruh daerah yang ada di wilayah Republik Indonesia. Nah, kenapa? Karena pembangunan akan menjadi lambat, yang pertama. Yang kedua, kontrol sosial terhadap masyarakatnya juga tidak akan bisa terjadi. Yang ketiga, aspirasi ataupun bagaimana budaya, kearifan lokal di daerah tersebut tidak akan bisa tergali ketika semuanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Maka karena itu diberikanlah kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri berdasarkan otonomi. Tetapi tidak seluruh kebijakan itu bisa diberikan kepada pemerintah daerah, terutama dalam untuk menentukan daripada anggaran dasar belanja negara atau daerah, maka harus meminta persetujuan dari pusat. Nah, kemudian dalam hal kebijakan lainnya juga masih ada melalui pusat. Nah, kita kembali lagi kepada negara kesatuan. Nah, Indonesia menganut negara kesatuan desentralisasi. Di mana kita bisa membuktikan bahwa Indonesia ternyata menganut desentralisasi, tidak sentralisasi. Yaitu kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada di pasal 18 dinyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2 yang mengatakan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Atau kurang hurufnya itu sepertinya. Jadi saya tambahkan. Nah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, dari jelaskan saya katakan bahwa tidak seluruh urusan pemerintahan itu bisa dilakukan oleh pemerintahan daerah. Nah, ada beberapa urusan-urusan pemerintahan yang masih merupakan kewenangan daripada urusan pemerintahan pusat. Kemudian pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Tetapi harus diingat, mungkin saudara sudah belajar mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, karena kalau saya lihat saudara adalah semester 7, maka undang-undang yang lebih rendah yang tidak boleh menyampingkan undang-undang yang lebih tinggi. Nah, jadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang ada di atasnya. Nah, kalau di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ada 7 peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, nanti bisa kita diskusikan melalui forum diskusi apa saja itu, sehingga nantinya bisa kita lihat bahwa peraturan daerah itu kedudukannya tidak lebih tinggi daripada peraturan yang lainnya. Nah, bentuk negara lain ada dikenal dengan negara serikat. Bentuk negara serikat ini adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai suatu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Negara bagian pada negara yang berbentuk serikat tidak memegang kedaulatan negara, sebab yang memegang kedaulatan
negara adalah pemerintah federal. Negara bagian masih mempunyai kedaulatan ke dalam untuk mengurus atau mengatur rumah tangganya sendiri. Ini hampir sama dengan desentralisasi. Namun kalau desentralisasi dia tidak dalam bentuk negara bagian, tetapi dia dalam provinsi, ya kan, kalau negara kesatuan. Nah, kalau federasi dia merupakan negara, tapi negara bagian ataupun bentuk negara kecil di dalam sebuah negara yang besar, kan gitu. Nah, jadi bisa melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri, tetapi ya kan hampir sama dengan negara kesatuan. Tidak seluruh kebijakannya itu bisa diambil oleh pemerintahan di negara bagian. Nah, kemudian ada dikenal dengan konfederasi, apalagi bentuk negara konfederasi ini, itu merupakan pada hakikatnya konfederasi atau perserikatan negara bukanlah merupakan negara itu sendiri, melainkan suatu gabungan dari negara-negara yang sudah merdeka. Masing-masing negara memiliki kedaulatan secara penuh, dan biasanya perserikatan atau konfederasi ini dibentuk dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membentuk pertahanan bersama atau untuk urusan politik luar negeri. Nah, jadi konfederasi ini beberapa negara bergabung menjadi satu karena ingin diakui sebagai negara adikuasa, kan gitu. Nah, jadi dia bergabung menjadi satu. Nah, kemudian ada lagi uni. Berbeda dengan konfederasi. Kalau pengertian dari uni adalah suatu gabungan dari berbagai negara yang memiliki satu kepala negara untuk semua negara yang tergabung dalam uni. Uni ini terdapat dua macam, yaitu uni real dan uni personal. Nah, jadi memiliki satu kepala negara untuk semua negara yang tergabung. Jadi hampir sama, tetapi kalau dia konfederasi, dia negaranya sudah ada sendiri, hanya untuk bentuk untuk hanya tujuannya tertentu. Kemudian ada dominion. Itu bentuk negara yang secara khusus terjadi di dalam sejarah ketatanegaraan. Seperti negara Inggris merupakan gabungan dari negara-negara merdeka bebas jajahan bekas jajahan negara Inggris pada masa lalu, tetapi tetap mengikatkan diri dalam lingkungan kerajaan Inggris. Hampir sama juga dia, ya kan? Nah, tetapi mereka sudah merdeka, namun masih tetap mengikuti, mengikatkan diri dalam lingkungan kerajaan Inggris. Nah, seperti Malaysia, nah itu masih negara jajahan Inggris, yang bekas negara jajahan Inggris, tetapi mereka masih menganut beberapa ketentuan yang diatur oleh kerajaan Inggris. Nah, kemudian ada koloni atau negara jajahan, yaitu negara koloni adalah suatu negara yang berada dalam kekuasaan atau jajahan negara lain dan belum merdeka. Inilah Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan merupakan negara kolonial,
ya kan, kolonial Belanda, artinya dari suatu negara jajahan. Nah, kalau kita lihat ada beberapa negara memang saat ini yang terus perang, ya kan, di daerah timur, nah masih berebut kekuasaan, tiada Palestina, ya kan, masih apa namanya, terus diperebutkan oleh negara lain. Nah, kemudian ada protektorat, yaitu suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara yang lain, di mana negara tersebut dianggap lebih kuat sehingga dijadikan sebagai tempat perlindungan. Nah, hampir sama sepertinya dengan negara serikat, kemudian konfederasi, di mana negara itu minta perlindungan seperti apa. Kalau kita lihat sekarang, Timor Leste, nah, yang bergabung kepada satu negara yaitu Australia. Yang dilihat negara tersebut yang kuat sehingga dijadikan tempat perlindungan. Nah, itu disebutkan bentuk negara protektorat. Nah, ke-8 ada bentuk negara mandat, yaitu suatu negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, yang kemudian diatur oleh pemerintah perwalian dengan pengawasan Komisi Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Nah, ini sangat jarang kita temukan. Yang kemudian ada bentuk negara ras, yaitu suatu negara yang mana pemerintahannya diawasi Dewan Perwalian atau PBB. Nah, itu ada tadi bekas Perang Dunia Kedua, ya kan, ada dulu kita kenal dengan Pol Barat, Pol Timur. Nah, jadi ada 9 bentuk daripada negara yang saya angkat di dalam pertemuan kali ini. Nah, jadi ke-9 bentuk negara ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sehingga bahwa setiap kekuasaan yang dibentuk oleh suatu negara tersebut adalah untuk kepentingan rakyatnya. Jadi tidak ada yang bisa merusak tatanan daripada negara lain. Jadi setiap negara harus menghormati kedaulatan dari negara lain. Nah, kalau kita lihat dari bentuk pemerintahan modern, nah, bentuk negara itu ada kesatuan, serikat, dan bentuk pemerintahnya terbagi kepada monarki dan republik. Ya, kita tahu bahwa monarki ini merupakan bentuk pemerintahan dengan sistem kerajaan. Sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahannya. Nah, sedangkan monarki, raja hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya itu dipegang oleh seorang perdana menteri. Nah, kita lihat susunan sebuah negara. Serikat ada negara bagian, pembagiannya. Kemudian kalau dia kesatuan, ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, inilah dia. Jadi setelah nantinya negara itu terbentuk, maka mereka akan membuat satu peraturannya. Ya kan, seperti kalau kita ingat pelajaran mungkin waktu sekolah ataupun ilmu negara, syarat suatu negara itu lahir adanya wilayah. Kan tadi ada di sini. Mana tadi ya? Nah,
Seperti teori kenyataan mengatakan adanya wilayah, kemudian adanya rakyat, adanya pemerintahan yang berdaulat. Nah, satu lagi seharusnya adalah pengakuan dari negara lain, barulah bisa terbentuk sebuah negara. Tanpa adanya pengakuan dari negara lain, apalagi itu bekas sebuah jajahan dari suatu negara lain, maka dia belum bisa menjadi sebuah negara yang mandiri. Artinya dapat mengurus pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara bekas jajahannya. Nah, kalau kita lihat sejarah Indonesia, tahun 1945 Belanda kembali melakukan penjajahan kepada negara kita yang kita kenal dengan ada agresi militer yang dilakukan oleh Belanda karena mereka tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, hingga akhirnya kemudian sampailah tahun 1960-an barulah Belanda menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi tidak mudah dalam membentuk suatu negara ketika tidak adanya satu pemahaman visi misi dari seluruh rakyatnya, terutama dalam menentukan siapa yang bertugas menjadi kepala negara ataupun yang mengelola pemerintahan. Nah, jadi sangat berbeda, mohon maaf, sangat kita tidak bisa melihat bagaimana cara lahirnya negara dengan hukum alam tadi. Kebanyakan kalau kita lihat negara terbentuk karena adanya jajahan ataupun kehendak Tuhan, ya kan? Ataupun adanya perjanjian daripada masyarakat. Nah, untuk menggunakan teori hukum alam ini sangat jarang kita temukan negara. Tapi kalau memang ada, nah coba tugas nanti saudara, apakah ada negara yang terbentuk karena proses hukum alam ataupun hukum murni. Ketika nanti sudah dapat, kita saudara bisa share, bisa buat di dalam forum diskusi yang nanti akan kita buat di dalam e-learning. Baik, para mahasiswa, jadi untuk pertemuan kali ini kita tutup. Nantinya kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan berikutnya, akan melalui konfirmasi melalui WA group yang sudah saya buat di e-learning. Nantinya akan kita tentukan untuk pertemuan berikutnya 2 hari sebelumnya, apakah melalui conference ataupun mohon maaf, apakah melalui Zoom ataupun melalui video record yang akan dimasukkan ke dalam YouTube. Nah, jadi demikian untuk pertanyaan ataupun yang tidak paham mengenai isi materi pada pertemuan kali ini bisa nantinya ditanyakan melalui forum diskusi, melalui website e-learning yang telah ditentukan oleh pihak akademik. Demikian untuk pertemuan kita pada malam ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan saya tunggu nantinya di kolom forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang.